Ramalan pakar bikin Eropa gemetar. Risiko menolak gas Rusia makin nyata. Be coherent, should be unanimous, and should be we don't want to stick to these rules, we stick to what is written in the contracts, and therefore we will keep paying in euros or dollars as written in the contracts. That's the signal that Europe has to give, because otherwise what Russia is trying... А что, будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять. Мы будем полностью выполнять наши контракты. Now a warning to the rest of Europe, which relies on Russia for 40% of its natural gas. Russia clearly doubling down on its insistence that European countries pay for gas deliveries in rubles, something the EU says could be in violation of sanctions. And many European countries have said they just won't do it. Well, experts say the Badan Energi Internasional IEA pada Senin 3 Oktober 2022 telah memperingatkan negara-negara Eropa tentang risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pasokan gas alam musim dingin. Ini berkaitan, kata IEA, pemutusan pasokan gas Rusia ke sebagian besar negara di Eropa, termasuk persaingan dengan Asia untuk mendapatkan gas alam yang langka dan mahal yang datang dengan kapal. Dilansir Associated Press, IEA yang berbasis di Paris mengatakan dalam laporan gas triwulanannya bahwa 27 negara di Uni Eropa perlu mengurangi penggunaan gas alam sebesar 13% selama musim dingin jika terjadi penghentian total Rusia di tengah perang di Ukraina. Sebagian besar pengurangan itu harus datang dari perilaku konsumen seperti menurunkan termostat sebesar 1 derajat. Sebagian besar pengurangan itu harus datang dari perilaku konsumen seperti penurunan termostat sebesar 1 derajat dan penyesuaian suhu boiler, serta konservasi industri dan utilitas, kata kelompok itu. Uni Eropa pada Jumat 30 September 2022 setuju untuk mengamanatkan pengurangan konsumsi listrik setidaknya 5% selama jam harga puncak. Hanya sedikit gas Rusia yang masih mengalir melalui pipa, melalui Ukraina ke Slovakia, dan melintasi Laut Hitam melalui Turki ke Bulgaria. 2 rute lain di bawah Laut Baltik ke Jerman dan melalui Belarusia dan Polandia telah ditutup. Bahaya lain yang disorot oleh penelitian ini adalah musim dingin, yang sangat menantang karena cadangan gas bawah tanah mengalir lebih lambat di akhir musim karena lebih sedikit gas dan tekanan yang lebih rendah di gua penyimpanan. UI telah mengisi penyimpanan hingga 88%, di depan tujuannya sebesar 80% sebelum musim dingin. IEA mengasumsikan 90% akan dibutuhkan dalam skenario penghentian gas Rusia. Bisnis di Eropa telah mengurangi penggunaan gas alam, kadang-kadang hanya dengan meninggalkan aktivitas padat energi seperti membuat baja dan pupuk, sementara bisnis yang lebih kecil seperti toko roti merasakan penurunan biaya yang parah. Harga tinggi untuk gas alam yang digunakan untuk memanaskan rumah, menghasilkan listrik dan sejumlah proses industri memicu rekor inflasi konsumen sebesar 10% di 19 negara Uni Eropa yang menggunakan mata uang euro bersama. Harga energi yang tinggi melemahkan begitu banyak daya beli konsumen sehingga para ekonom memperkirakan resesi pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. Pemerintah dan utilitas Eropa telah menutupi sebagian besar kekurangan Rusia dengan membeli pasokan mahal gas alam cair atau LNG yang datang dengan kapal dari negara-negara seperti AS dan Qatar dan dengan memperoleh peningkatan pasokan pipa dari Norwegia dan Azerbaijan. Tujuannya adalah mencegah tingkat penyimpanan turun sejauh ini sehingga pemerintah harus menjatah gas untuk bisnis. Penyimpanan gas harus tetap di atas 33% untuk musim dingin yang aman, menurut IEA. Sementara tingkat di bawah itu beresiko kekurangan jika ada cuaca dingin yang terlambat. Tingkat yang lebih rendah juga akan mempersulit Eropa untuk mengisi ulang penyimpanan musim panas mendatang, sementara cadangan yang lebih tinggi dari konservasi atau membantu menurunkan harga energi yang sangat tinggi. Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne pada Senin 3 Oktober 2022 mengecilkan kekhawatiran kekurangan gas dengan mengatakan negaranya telah mendiversifikasi pasokannya dan menimbun sampai maksimum. Kami siap menghadapi musim dingin ini, katanya kepada Majelis Rendah Parlemen Prancis.
mengulangi upaya pemerintahannya untuk penghematan energi. Born menambahkan tidak ada resiko pengurangan energi dalam beberapa bulan mendatang jika semua orang memainkan peran mereka. Para pemimpin Eropa mengatakan pengurangan gas Rusia adalah pemesanan energi yang ditujukan untuk penekanan pemerintah atas dukungan mereka untuk Ukraina dan sanksi terhadap Moskow. Sejak Rusia menghentikan aliran gas bulan ini melalui pipa Nord Stream 1 yang mengalir di bawah Laut Baltik ke Jerman dan paralel Nord Stream 2 dibangun tetapi tidak pernah dioperasikan setelah Jerman menolak untuk mengesahkannya. Rusak dalam ledakan bawah air yang menurut pemerintah Eropa adalah sabotase. Permintaan gas cair telah menaikkan harga dan memperketat pasokan hingga negara-negara miskin di Asia tidak mampu membelinya. Bangladesh mengalami pemadaman listrik yang meluas sementara Pakistan menghadapi pemadaman bergilir dan telah memberlakukan pengurangan jam kerja hingga toko-toko dan pabrik dapat menghemat listrik. Persaingan antar regional dalam pengadaan LNG dapat menciptakan ketegangan lebih lanjut karena kebutuhan Eropa tambahan akan melebihi lebih banyak tekanan pada pembeli lain, terutama di Asia, dan sebaliknya musim dingin di Asia Timur Laut dapat membatasi akses Eropa ke LNG, kata badan tersebut. Krisis gas di Eropa juga membuat negara-negara Asia kekurangan jumlah terminal regasifikasi terapung yang diperkirakan akan memainkan peran utama dalam impor LNG di Asia Tenggara. Eropa telah mengamankan 12 kapal dan merencanakan 9 lainnya. Pipa gas Nord Stream bisa diperbaiki, Rusia masih kejar dalang utama perusaknya. Rusia mungkin dapat memperbaiki pipa Nord Stream 1 dan 2 yang rusak awal pekan ini, kata Wakil Perdana Menteri Alexander Novak, Minggu 2 September 2022. Ada kemungkinan teknis untuk memulihkan infrastruktur itu membutuhkan waktu dan dana yang sesuai. Saya yakin peluang yang tepat akan ditemukan, kata Novak kepada Rusia 1 TV. Namun menurut pejabat itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan siapa yang berada di balik insiden tersebut. Mulai hari ini kami melanjutkan dari fakta bahwa perlu pertama-tama untuk mencari tahu siapa yang melakukannya. Dan kami yakin bahwa negara-negara tertentu yang telah menyatakan posisi mereka sebelumnya tertarik padanya. Ada kecurigaan terhadap negara-negara barat karena pernyataan mereka terhadap fasilitas pipa gas yang ada di Laut Baltik itu. Baik AS dan Ukraina serta Polandia pada suatu waktu mengatakan bahwa infrastruktur ini tidak akan berfungsi, bahwa mereka akan melakukan segalanya untuk memastikannya, jadi tentu saja perlu untuk secara serius melihat di dalamnya, imbuh Novak. Mengutip Dinas Keamanan Jerman, surat kabar Der Tagesspiegel sebelumnya melaporkan bahwa rute yang rusak dapat tidak digunakan secara permanen jika tidak diperbaiki dengan cepat, karena air asin dapat menyebabkan korosi. Pihak berwenang Denmark melaporkan kebocoran pada pipa Nord Stream 1 dan 2 pada hari Senin, setelah operator pipa lokal mencatat hilangnya tekanan menyusul serangkaian ledakan bawah laut di daerah tersebut. Badan Energi Denmark melaporkan sebelumnya pada hari Minggu bahwa tekanan pada Nord Stream 1 stabil dan kebocoran gas telah berakhir. Sementara pada hari Sabtu dikatakan bahwa Nord Stream 2 juga menghentikan kebocoran gas. Insiden itu secara luas dianggap sebagai hasil sabotase. Rusia menyebutnya sebagai serangan teroris, sementara orang-orang di baliknya belum mengidentifikasi. Moskow menyalahkan AS.